Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi yang berjudul metode pengujian kadar abu. Sebelum saya menjelaskan materi kali ini, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azhara Syahrini Putri, NIM D1C023067 dari kelas R003. Pertama-tama, materi yang akan saya bahas tentang analisis kadar abu. Jadi analisis kadar abu itu merupakan zat anorganik, sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya itu tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Terus kandungan abu dari suatu bahan itu menunjukkan kadar mineral dari bahan tersebut. Jadi ada dua macam. Garam mineral itu ada dua macam, yaitu yang terdapat dalam bahan itu yang pertama garam organik. Garam organik itu seperti garam asam malat, oksalat, asetat, dan pektat. Yang kedua yaitu garam anorganik. Garam anorganik itu seperti garam fosfat, karbonat, klorida, dan sulfat dan nitrat. Oke, selanjutnya itu penentuan kadar abu. Jadi kadar abu suatu bahan itu ditetapkan secara gravimetrik. Penentuan kadar abu itu merupakan cara pendugaan kandungan mineral bahan pangan secara kasar. Bobot abu yang diperoleh juga tuh sebagai perbedaan bobot cawan berisi abu dan cawan kosong. Analisis gravimetri merupakan bagian analisis kuantitatif untuk menentukan jumlah zat berdasarkan pada penimbangan dan hasil reaksi setelah bahan atau analit yang dihasilkan dan diperlakukan terhadap reaksi tertentu. Oke, selanjutnya itu metode dalam pengabuan. Yang pertama yaitu metode pengabuan kering yang secara langsung ya. Jadi prinsip dari pengabuan secara langsung itu menggunakan mengoksidasi semua zat organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500 derajat Celcius atau 600 derajat Celcius. Dan kemudian melakukan penimbangan zat yang tertinggal. Setelah itu proses pembakaran. Nah, pengabuan ini menggunakan panas tinggi dan adanya oksigen. Biasanya itu digunakan dalam analisis kadar abu. Jadi metode pengabuan yang cara kering ini banyak dilakukan untuk analisis kadar abu. Caranya ya, dengan mendestruksi komponen organik dengan suhu yang tinggi di dalam suatu tanur atau furnace pengabuan tanpa terjadinya nyala api sampai berbentuk abu. Nah, biasanya yang berwarna putih keabuan dan berat tetap konstan tercapai. Jadi oksigen yang terdapat di dalam udara itu bertindak sebagai oksidator. Jadi oksidasi komponen organik dilakukan pada suhu tinggi sekitar 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Residu yang tertinggal yang tertinggal tadi itu ditimbang dan merupakan tuh total abu dari suatu contoh. Nah, ini merupakan rumus metode yang secara langsungnya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, metode pengabuan yang basah. Tadi kan yang kering nih, yang sekarang yang basah yang tidak langsung. Jadi prinsip dari pengabuan secara tidak langsung itu memberikan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Senyawa yang biasanya ditambahkan oleh gliserol, alkohol, ataupun pasir bebas anorganik, selanjutnya itu dilakukan pemanasan pada suhu tinggi. Pemanasan mengakibatkan gliserol, alkohol membentuk kerak sehingga menyebabkan terjadinya polaritas bahan menjadi besar dan dapat mencapai oksidasi. Jadi pengabuan itu menggunakan oksidator yang kuat atau asam kuat yang biasanya digunakan untuk menentukan individu komponen mineral. Pengabuan merupakan tahap persiapan contoh, dan pengabuan cara basah ini dilakukan dengan mendeteksi komponen-komponen organik. Bahan dari oksidator seperti asam kuat. Pengabuan cara ini dilakukan untuk menentukan elemen-elemen mineral. Cara ini juga lebih baik dalam menentukan elemen-elemen dari cara kering karena pengabuan cara kering lama dan terjadinya kehilangan mineral karena suhunya tinggi. Nah, ini yaitu perhitungan dari secara tidak langsung. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu metode pengujian kadar kotoran. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu analisis pengujian kadar kotoran.
Jadi, analisis pengujian kadar kotoran itu proses untuk menentukan jumlah kotoran yang terkandung dalam satu sampel. Nah, kotoran dapat berupa partikel-partikel yang tidak diinginkan seperti debu, tanah, atau bahan lain yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Selanjutnya yaitu manfaat metode pengujian pada kadar kotoran. Yang pertama yaitu menentukan kualitas produk, mengidentifikasi sumber kotoran, mengoptimalkan proses produksi, mengurangi resiko kerusakan pada produk, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu metode pengujian kadar kotoran. Di sini metodenya itu pertama metode gravimetri. Nah, mengukur berat kotoran yang terkandung dalam sampel. Yang kedua yaitu metode spektrofotometri, yaitu mengukur absorbansi cahaya oleh kotoran dalam sampel. Dan yang ketiga yaitu metode mikroskopi, yaitu mengamati kotoran secara langsung menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah perhitungan pengujian kadar kotoran. Di sini saya mengambil perhitungan hanya beberapa, yaitu pertama yaitu metode gravimetri dan metode spektrofotometri. Nah, di sini metode gravimetri yaitu berat kotoran sama dengan berat sampel awal dikurang berat sampel setelah kebersihan. Nah, kadar kotoran itu sama dengan berat kotoran dibagi berat sampel awal dikali 100%. Nah, sedangkan pada metode spektrofotometri, kadar kotoran sama dengan absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali konsentrasi standar. Nah, itu merupakan perhitungan pengujian kadar kotoran. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode-metode tersebut yaitu pertama, kelebihan dari metode gravimetri yang pertama akurat dan presisi dan dapat digunakan dari berbagai jenis sampel. Yang kedua yaitu kelebihan dari metode spektrofotometri. Nah, yang kelebihannya itu cepat dan mudah dan dapat digunakan untuk sampel yang kecil. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pada metode gravimetri yang pertama memerlukan waktu yang cukup lama dan dapat terkontaminasi oleh faktor lingkungan. Untuk metode spektrofotometri kekurangannya yaitu dapat mempengaruhi oleh intervensi dari komponen lain dalam sampel dan memerlukan standar yang akurat. Nah, ini materi terakhir yaitu pengujian kadar zat penguap. Yang pertama yang akan saya bahas seperti biasanya analisis pengujian kadar zat penguap itu sendiri, yaitu analisis pengujian kadar zat penguap adalah proses untuk menentukan jumlah zat yang dapat menguap dari satu sampel pada suhu tertentu. Nah, zat penguap ini juga dapat berupa pelarut, air, atau komponen lain yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Nah, manfaatnya sendiri yaitu menentukan kualitas produk, mengidentifikasi potensi kehilangan zat aktif, dan juga mengoptimalkan proses produksi dan penyimpanan, mengurangi resiko kerusakan produk, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, metodenya sendiri sama aja. Yang pertama juga metode gravimetri juga dalam proses pengeringan. Nah, sampel yang dipanaskan pada suhu tertentu untuk penguapan zat penguap. Yang kedua juga berat sampel sebelum dan setelah pengeringan diukur untuk menentukan kadar zat penguap. Nah, perbedaannya yaitu di metode Carr-Fisher, yaitu reaksi kimia yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam sampel. Dan kedua juga metode ini sangat akurat untuk menentukan kadar air dalam produk tersebut. Nah, untuk perhitungannya sama aja untuk perhitungan metode gravimetri. Nah, perbedaannya itu metode perhitungan dari Carr-Fisher ini yaitu kadar air sama dengan volume reagen Carr-Fisher dikali normalitas reagen per dibagi berat sampel. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Nah, dari metode gravimetri itu sama saja kelebihan dan kekurangannya. Yang membedakan itu metode Carr-Fisher-nya. Untuk kelebihan dari metode Carr-Fisher ini sendiri, yang pertama yaitu sangat akurat dan presisi untuk menentukan kadar airnya, yang juga dapat digunakan untuk sampel yang sangat kecil. Dan untuk kekurangannya sendiri pada metode Carr-Fisher ini, itu memerlukan reagen dan spesifik dan juga harganya cukup mahal. Nah,
metode Calvisius sendiri dapat dipengaruhi oleh inferensi dari komponen dalam sampel. Sekian penjelasan ketiga materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.